Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diana Tangkubolon, NIM A1C31916, kelas reguler A, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran frekuensi analog function generator dengan osiloskop. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu function generator AFD, kemudian osiloskop dan probe. Sebelum saya menjelaskan bagaimana pengukurannya, saya akan menjelaskan sedikit tentang function generator. Function generator adalah alat ukur elektronika yang menghasilkan gelombang berbentuk sinus, segitiga sinus, segi empat, dan berbentuk gelombang pulsa. Gelombang utama menyediakan gelombang-gelombang output sinus, kotak, atau segitiga dengan frekuensi 0,01 Hz atau sama dengan 0,1 kHz. Generator fungsi analog umumnya menghasilkan gelombang segitiga sebagai dasar dari semua outputnya. Segitiga ini sebagai dasar dari semua outputnya, segitiga ini dihasilkan kapasitor yang diawet dan dilepas secara berulang-ulang dari sumber arus konstan. Hal ini menghasilkan rang voltase dengan menggunakan komparator, menghasilkan gelombang segitiga linear dengan arus yang berkontra function. Function generator digunakan sebagai sumber sinyal atau frekuensi untuk menggetarkan loudspeaker. Frekuensi getaran dari loudspeaker dapat diubah untuk sesuai dengan output function generator. Function generator terdiri atas generator utama dan generator modulus. Generator utama dan generator menyediakan gelombang output sinus, kotak, atau segitiga dengan frekuensi 0,01 Hz sampai 13 MHz. Sedangkan dengan generator modulasi menghasilkan bentuk gelombang sinus, kotak, persegi dengan frekuensi 0,01 Hz sampai 10 kHz. Pada umumnya, frekuensi yang dibangkitkan dapat divariasikan dengan mengatur kapasitor dalam rangkuman LC atau RC. Dalam instrumen ini dikendalikan oleh variasi arus yang memudahkan integrator. Generator fungsi memberikan keluaran berbagai bentuk gelombang sinus, segitiga, dan kotak dengan jangkauan frekuensi dari 0,01 Hz sampai 100 kHz. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian function generator. Bagian yang pertama adalah tombol power. Power switch digunakan pada function generator. Kemudian tombol yang kedua adalah power indicator. LED digunakan untuk menandai ketika power diterapkan atau digunakan untuk function generator. Kemudian bagian yang ketiga adalah ring switch. Ring switch ini terdiri dari 7 push button yang berfungsi sebagai adjustment frekuensi dari 1 Hz sampai dengan 1 MHz. Tombol yang keempat adalah tombol function. 3 tombol yang terhubung menyediakan pilihan bentuk gelombang yang diinginkan, seperti gelombang pulsa, gelombang segitiga, dan sinusoida. Tombol yang kelima adalah pengali atau multiplier, adalah potensiometer yang digunakan sebagai faktor pengali dengan range dengan kalibrasi yang tersedia 0,2 sampai dengan 2,0. Kemudian yang keenam adalah dati control atau tugas pengendali, digunakan untuk mengkalibrasi lubang output mendapatkan gelombang yang simetris. Kemudian tombol hijau adalah invert, sebuah push button yang digunakan untuk membalikkan waktu simetris yang diset pada dati control. Kemudian tombol yang ke-8 adalah DC offset atau full ADC. Suatu DC offset kendali disediakan untuk membiarkan DC tingkat bentuk gelombang output yang untuk menjadi diset seperti yang diinginkan. Kemudian tombol yang 9 adalah amplitudo. Pengatur amplitudo menyediakan 20 desibel dari attenuation dari bentuk gelombang. Kemudian tombol yang ke-10 adalah ATT. Ketika tombol ditekan di editor 20 desibel, disediakan oleh pengendali amplitudo maksimum dari 40 desibel dari attenuation di output. Tombol yang ke-11 adalah output. Output sistem ini berupa gelombang persegi, segitiga, sinus, ram, dan gelombang pulsa lebih dari 20 VTP. Kemudian tombol yang ke-12 adalah VCF input. Input voltage control frequency atau VCF untuk frekuensi eksternal. Kemudian tombol yang ke-13 adalah output pulsa. Output pulsa adalah sinyal output TTL yang pantas mengendalikan IC-TTL logik. Waktu on off, pulsa output sekitar 10 ns. Lebar pengulangan pulsa dapat diatur sedemikian rupa menggunakan ring, multiplier, dan duty control. Kesimetrisan pulsa gelombang output dikendalikan dengan cara pengetesan semua tabel. Baik,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pengukuran atau langkah kerja dari function generator. Langkah-langkah kerja di mana function generator dioperasikan sebagai function generator output. Yang pertama, pilih tipe gelombang yang dibutuhkan dengan cara memutar saklar putar atau rotasi switch pada control function. Kemudian yang kedua, pilih batas ukur atau range frekuensi dengan cara memutar saklar pada control range. Kemudian yang ketiga, hubungkan sinyal dari keluaran utama atau main output ke channel 1 osiloskop dan sinyal dari sync output ke channel 2 osiloskop serta trigger source yang terdapat pada channel 2 osiloskop. Kemudian yang keempat adalah dengan tombol pengatur, setel frekuensi sinyal, display akan menampilkan pembacaan frekuensi. Kemudian yang kelima, melalui tombol pengatur amplitudo, aturlah amplitudo dari sinyal. Langkah keenam yaitu menggunakan tombol offset, aturlah DC offset sesuai dengan tingkat kebutuhan dari minus 10 volt sampai dengan positif 10 volt. Kemudian langkah yang ketujuh adalah sebelum menyambung function generator ke beban luar atau osiloskop atau rangkaian audio, periksalah impedans beban. Langkah-langkah kerja di mana function generator dioperasikan sebagai frekuensi counter. Langkah yang pertama yaitu periksalah posisi saklar yang terdapat pada control coupling. Saklar pada posisi HF digunakan untuk frekuensi lebih dari 100 kHz. Saklar pada posisi LF digunakan untuk frekuensi di bawah 100 kHz. Langkah yang kedua yaitu pada saat function generator berfungsi sebagai frekuensi counter atau saklar pada posisi counting mode, X counter LED akan menyala. Kemudian yang ketiga, hubungkan sinyal dari luar yang akan dihitung frekuensinya dengan X counter BNC. Kemudian langkah yang terakhir adalah display akan menampilkan nilai frekuensi dalam Hertz atau kilohertz. Baiklah, sekian penjelasan tentang pengukuran frekuensi analog function generator dengan osiloskop. Semoga penjelasan ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Terima kasih.